masukin jalur instan. Flo, Hmm. lu gak mau kembaran sama kembaran lo tadi tuh? Apa? Jenggotnya warna-warni gitu. Nanti gue warnain gitu. Ada pilox nggak, Bang? Ada pilox nggak, Bang? Ada pilox gak? Biar kembar. Kembar spray ya. Oke, kali ini kita bakal melihat jadwal untuk hari ini. Sebenarnya nggak jauh beda sih sama kayak kemarin. Betul. Sama Tapi kayak kemarin. urutan tim yang main berbeda. Oh iya, wait. Berarti hari ini Morp bakal ada di Sunhawk. BTR yang BTR yang nggak ada di Sunhawk. Iya, BTR yang nggak ada di BTR Sunhawk. nggak mainnya itu di Sunhawk, Morph itu nggak mainnya di Miramar. Yes, berarti Morp nggak ada di Miramar. Ya seperti itulah. Wolfie mungkin ingin membacakan situasi dan kondisi dari Irengel sekarang. Nggak ada bedanya sama kemarin. Gak ada bedanya ya. Beauty shootnya masih sama aja ya. Gak ada yang beda Sama kayaknya. aja kayak kemarin. Kayak kemarin. Langsung aja lagi lah. Udah langsung game aja. Ini biasanya kalau lagi udah aset kayak gini, itu lagi di Spawn Island Oh, nih. lagi musim panen di Wrangle. Oh, musim panen nih. beda kah daunnya ya? Iya, lagi udah mulai agak kering nih gitu kan. Lagi itu mau panen tuh tadi. Ini jembatan yang ini jembatan sebelah kanan ya? Ini jembatan sebelah kanan ya kayaknya itu. Iya. Nah, ini jembatan di Gergopol tuh. Yang kemarin tuh banyak banget tim yang mau lewat di match akhir sampai akhirnya si Valdus yang chicken. Tuh, nanti BTR apakah dia bakal jadi ini ya, polisi lagi? Kalau circle-nya kayak kemarin. Dijagain lagi jembatan. Dijagain lagi jembatan sebelah kanan. Bahkan kemarin berapa banyak tim mau lewat tuh nggak bisa. Yang paling pertama korbannya TSM dulu. Betul, mau lewat bawah mobil dijatuhin lewat kolong jembatannya, mau berenang dan segala macam. Kemarin udah BTR tuh ngezoning banget Ya, itu udah nyayur parah sih. Betul. Berapa tim ya kemarin tumbang? 3 tim, 2 tim tumbang semua BTR di jembatan, dijagain banget. Yap, bahkan yang udah turun ngeflank pun nggak dapat tempat untuk rotasi lagi karena sama BTR setiap titik poin yang kira-kira musuh rotasi itu udah langsung dijagain. Itu dia, dan harapan gue hari ini BTR dan juga Morph memiliki performa yang lebih baik lagi daripada kemarin ya. Yap. Gue melihat yang sama, oke, tapi gue berharap itu lebih baik lagi daripada kemarin. Betul sekali. Dan tentunya buat teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa hashtagnya IndoPride dan juga Gaspol karena sebentar lagi kita bakal masuk di Irengel. Langsung spam sekarang juga, ini dia map pertama kita, Irengel. Iya, tanpa lama-lama kita bakal langsung melihat arah pesawat dari Milta Power bakal menuju ke Primorsk. Akankah Morph paksa turun di Gergopol atau mereka memiliki taktik atau drop yang berbeda kali ini? Karena untuk mencapai ke Gergopol mereka perlu nyambung lagi dengan kendaraan-kendaraan yang mereka temui di tengah jalan. Untuk BTR no problem, turun di farm. Untuk yang tim-tim lain, ya silakanlah mencoba turun di kota masing-masing. Wait, lo bilang Morph dan Morph sekarang lihat posisi mereka, udah pada turun. Mereka kayaknya bakal ambil di Milta Power. Wah, ini Jeksi lagi nih. Ini strategi EVOS pada waktu itu. Strategi EVOS atau strategi Jeksi nih? Betul. Wow, apakah ini akan membawa angin baru untuk tim Morph? Karena mau ke Gergopol juga susah sih menurut gua, Flo. Betul banget, karena balik lagi ya, untuk nyampe Gergopol tuh mereka perlu nyambung dan risky. Ketika mereka bertemu tim-tim lain yang memiliki ide yang sama, mereka bakal rebutan mobil. Dan itu resikonya gede, entah tabrakan mobil, entah ada yang dapet tembakan langsung nembakin orang yang lagi lari tengah lapangan. Jadi dari Morph memilih pilihan yang lebih safe. Dan juga mungkin mereka udah biasa latih dengan hal ini ya, yaitu di Milta Power. Betul. Karena memang kalau lu ngambil tempat drop di ujung-ujung map, itu memang resikonya gitu. Ketika circle-nya, pesawatnya potong arah yang nggak berkenan gitu kan, jadi nggak nyampe ke kota tersebut. Iya, dan kalau lihat sepertinya di Milta udah terjadi penumpukan kali ini. Ada 3 tim, 2 tim ternyata yang turun di arah sekitar Milta. Bahkan Ulu sudah kehilangan satu pemain mereka. Kanok begitu aja di arah tanah dan bertemu dengan tim Chelsea. Turun langsung menuju ke bagian lantai satunya, keluar dari arah perumahan. Ada backup dari bagian depan. Sin gagal untuk melakukan backup. Ini akan sangat sulit untuk nge-backup pemain mereka yang berada di sekitar pemain-pemain dari Chelsea. Iya, berbangun Sin, kita bakal lihat ini lagi ngintip ke arah seberang jalan. Tapi satu anggota mereka dari Ulu sudah di belakang ke arah lobby kali ini. Dan Chelsea masih lengkap dengan 4 player mereka. Akankah kali ini Ulu yang lagi memiliki performa cukup baik ya? Top 8 kali ini. Betul. Tumbang sama Chelsea dan harus kehilangan kesempatan satu game. Yes, apakah akan ada satu tim yang pulang dengan sangat cepat menuju ke arah lobby? Tapi 2 tim ini berdekatan dengan Milta Power, di mana ada Morph yang turun di Milta Power. Tapi Morph ya, gue rasa nggak akan nyamperin sih. Mereka bakal lebih fokus ke looting dan juga rotasi. Karena looting di Milta tuh butuh waktu agak lama dan zona kelempar ke sisi kiri. Itu bukan tugas yang gampang untuk rotasi segitu jauhnya. Betul, jadi harus benar-benar dipertimbangkan mereka pengen ambil rotasinya melalui jalur mana. Mengingat circle juga tadi di bagian tengah ya, Flo? Iya betul banget, lebih ke arah tengah kiri sih. Dan sayang banget, kalau tadi misalnya Morph dapetin di Gergopol, ini bakal jadi circle yang super enak banget bagi mereka. Tapi it's okay, dengan Milta Power pun bukan tempat yang jelek, tempat yang oke banget, cuma mungkin agak asing dengan Morph ya. Yap, kali ini masih memantau daerah Milta untuk observer kita.
Karena masih sama-sama melakukan lock position, bahkan itu di rooftop udah nggak bisa gerak lagi. Ngintip udah pasti bakal kelihatan ada 3 smoke yang barusan di marking sama Rox dari tim Chelsea. Yes, kita bakal juga kan dari pergerakan tim Chelsea. Mereka lebih ke ini ya, nyambung dan menjaga tengah-tengah kota. Sedangkan kalau perhatikan di Ulu, ada yang udah motongin jalur kaburnya, Winter. Di high ground Milta. Yap. Memastikan pemain-pemain dari Chelsea nggak akan dapat kabur dengan bebas. Mereka perlu perang dulu dengan Ulu, dan mungkin Ulu sini pengen ke pick off 1 sampai dengan 2 orang. Ya karena biasanya nyari kendaraan itu Nah, kalau ini. nggak di dekat gudang, ada di jalanan dekat pertigaan tuh, yang sebelah kiri dari Milta, yang ke arah shelter. Biasanya ada mobil tuh, sepanjang jalan itu harusnya ada 2 mobil. Betul, dan ini dia kesempatan dari Ulu ya. Kalau dia sampai dapetin pick yang bagus, dia bisa menumbangkan mungkin 1 sampai 2 orang dari pemain Chelsea dan dipulangkan ke arah lobby dari posisi high ground kali ini. 1 orang tuh udah mulai ada di depannya Winter, ada tangki tadi, tapi kita kayaknya bakal pindah menuju ke arah KOG terlebih dahulu. Tidak ada gangguan sama sekali. Ini drop zone-nya ini nih, RRQ, Ryu kalau di Indonesia. Iya, betul banget, di daerah school dan juga apartemen, dan emang KOG juga memiliki playstyle yang mirip. Jadi mereka bermain di paketan juga school dan juga apartemen. Dan kita mungkin dia bakal bertemu dengan Valdus ya. Gue mau bilang Illuminate tapi udah ganti nama. Udah akhirnya lu udah bisa ngontrol ya. Nah, susah banget ngomongin Valdus gitu, karena kan kita mengenal mereka dari pertama kali gue lihat mereka nih, yaitu Illuminate. Betul. Dengan roster yang sama pindah lagi ke Valdus, ya gue ingetnya ini Illuminate. Tapi lu ngelihat ini gak sih, kayak ada sedikit gameplay yang berbeda di Illuminate setelah mereka ngelepas Matoy ke tim Secret? Sebenarnya kayak secara general gameplay mereka mirip. Tapi Oke. memang karena Matoy kan dulu lebih ke arah murni support. Heeh. Jadinya mereka tuh kayak 3 carry 1 support. Sekarang tuh lebih ke 1-2-1 mereka mainnya. Kalau sama Matoy waktu itu mereka bisa lebih ofensif soalnya. 3 fokus perang, Matoy fokus cover. Betul. Sekarang kayak lebih imbang timnya, lebih apa ya? Karena format 1-2-1 format yang paling imbang tuh. 1 scout, 2 carry, 1 lagi support di belakang. Betul. Itu udah kayak basic banget kalau misalkan kita pengen ngebuat satu tim esports di PUBG Mobile. Dan Orange mereka lebih milih untuk melakukan looting di arah rumah banjir. Iya, rumah banjir, dan biasanya ini menjadi tempatnya Valdus juga, tapi kali ini diambil oleh tim Orange Rock. Tim yang lagi naik down banget juga ya, mengejar BTR di peringkat 2, meskipun jarak poinnya masih lumayan jauh ya. Tapi dari tim OR sendiri mereka memiliki performa yang gemilang banget kemarin, terutama di Sunhawk. Dimana mereka benar-benar on fire banget sih, dapetin kill demi kill dan juga WWCD. Yap, dan satu yang pengen disorot banget itu gue pengen banget nyorotin RRQ. Karena RRQ dari kemarin nggak kesorot loh. Di early game tuh jarang banget nyorot RRQ, padahal drop zone mereka itu drop zone yang paling enak di Erangel. Betul, dan kemarin tuh kita perhatiin ya, RRQ berada di peringkat keempat. Performa mereka bisa dibilang lebih bagus dibanding ketika mereka bermain di PMPLC Final. Yes, lebih stabil. Lebih stabil gameplaynya. Dan T1 yang menguasai daerah Rozok. Wait. T1 Rozok dan gak fight sama Valdus. Valdus pindah kah turun mereka? Valdus. Gue nggak ngelihat adanya Valdus tadi. Ini grup yang nggak main yang mana ya? Berarti kalau kayak gini grup D nggak main dong tadi ya? Emang grup D? Emang grup D yang nggak main Grup kan? D Berarti berarti nggak ada IND, nggak ada Valdus, nggak ada RRQ, nggak ada TSM NTT. Oke. Oke, ada beberapa perubahan jadwal yang tidak terupdate di di data gua. Oke. Akhirnya kita mendapatkan kabar-kabar baru juga. Padahal tadi kita ngeliatin schedule loh. Tapi gua yang lupa sendiri. Kurang update lu. Gua yang kurang update. Ntar gua buka dulu deh. Biar kita tidak ketinggalan informasi, Pak. Berbahaya nih kalau ketinggalan informasi kayak gini nih. Update dulu kita. Informasi penting. Ada baku tembak yang sudah mulai terjadi. Dan kita bakal kali ini antara Mega dan juga Morph bakal di spray, dan Frenzy hampir tumbang, tapi Zai, what a nice cover dari seorang Zai kali ini. Langsung men-trading, dimana Frenzy hampir ke-knock, dia langsung men-knock anggota dari tim Mega kali ini ya. Betul, backup fire yang bagus banget. Kali ini bakal ada Lotus Hightas sudah ditujukan menuju ke arah pinggir dari pantainya. Keker lagi ke sebelah kanan, kiri dari arah jembatannya. Dan ada satu pemain yang sudah mulai ngeflank ke sebelah kiri, Flo. Ya berbagi, kita bakal lihat dari tim Mega ya. Mereka cukup terjepit oleh pergerakan tim Morph, dan zona pun kelempar ke kiri, bukan ke kanan. Jadi dari tim Mega perlu melewati tim Morph. Tapi Morph nggak mau buang waktu terlalu lama, mereka lebih fokus ke rotasi kali ini. Dimana mereka langsung meninggalkan area tersebut dan menuju ke arah safe zone yang berada tepat depan mereka. Dan mereka bakal mungkin mengambil area farm ya. Ada satu rumah khusus yang mereka suka ambil. Yap. Rumah yang dekat lekukan tanah.
Dan semoga nggak ketemu Bigetron di awal-awal karena tahu ini adalah daerahnya Bigetron untuk early game. Nggak akan ketemu kok. Bigetron ngambil pesisir pantai, Morph bakal ngambil rumah-rumah di atas bukit ataupun di area farm. Oke, dan gue setuju banget sih yang dilakuin sama Morph saat ini. Karena daripada mereka wasting time, ngelihat Blue Zone yang udah makin mendekat dan bentar lagi circle kedua bakal muncul. Daripada mereka maksain fight, mendingan mereka bakal rotasi. Tapi sepertinya ada tim lain yang bakal melakukan fight. Ulu akan bertemu dengan Sinergi, mobil bakal digaspol begitu aja. Ada spray dari arah belakang, ditabrak begitu saja. Servi tidak siap untuk melakukan respon fire dari arah musuh. Bakal ada flank ke arah sebelah kiri. 1 tukar 2, trade knock yang terjadi kali ini. Sinergi menguasai daerah perbukitan ini di mana Ulu masuk tanpa permisi tadi. Udah banget langsung gaspol, langsung diterobosin aja. Dan kita bakal ini Ulu. 1 lawan 3, dapatkah mereka ngebalikin keadaan? Lemparan bom mulai dilempar juga ke arah lawannya, tapi belum berhasil menumbangkan lawan tambahan. Tapi dari SGE pun ditembak dari belakang, dari open field. Ya, ini bakal menjadi long fight pastinya. Granat bakal dilempar terus-terusan, sementara satu orang bakal melakukan push. Ini 2 pemain yang kenok di arah mobil bakal langsung dipulangkan ke arah lobby. Hanya menyisakan Sin seorang saja. 1 orang bakal menghadapi 2 orang maju ke depan sana. Masih belum mengetahui posisi di mana Chin berada. Masih cukup tenang dan dia tidak menimbulkan gerakan sama sekali yang ngebuat posisi dia tuh nggak ketahuan. Betul, dan kayaknya temannya udah ngekodein. Ada orang revive. Dia punya bom nggak ya? Kalau dia punya bom bisa numbangin 1 orang juga. Kayaknya stepnya udah mulai kedengeran, mobil sudah mulai diledakkan, tidak ada pergerakan dari Sin. Ya, ini... Wah, tapi SGE terus tembakin oleh tim yang berada di daerah pom bensin ya. Oh, 2 orang lompat bersamaan, masih belum tahu di mana posisinya Sin dan Sin nggak melakukan tembakan sama sekali. What? Ditembakin juga dari sisi luar, mobil lagi isi bensin. Ini Sin lagi nunggu nih, ketika mereka mau kabur, Sin bakal tarik kaki hat orang. Bakal dibawa jatuh juga hat orang 2 orang sama dia. Ya tapi ini malah semuanya berkumpul di arah satu Wah, lempengan yang sama dan Morph bakal perang dengan Box Gaming. Kayak Ini, box scouternya ketangkep deh. iya itu Brick ketangkep tadi. Langsung dipulangkan begitu saja menuju ke arah lobby, pecahan poin pertama untuk Morph Team. Ini Ulu lagi nunggu momen nih. Sampai ada momen dia menarik kaki orang, dia bakal jatuhin nih. 1 player atau 2 player dari tim SGE ketika mereka pengen kabur. Diseret bareng dia. Sebenarnya kalau ada granat, lempar duar. Tadi momen kalau mau lempar granat, itu ketika ini pas, lagi revive. Kan ada temennya lihat ini. Bener. Revive, lempar bom ke gua. Tapi nggak dilempar. Dia Dia nggak ada lemparnya bomnya. lemparan jauh tadi, bukan lemparan yang dekatnya. Mm-mm. Oke, masih cukup tenang seorang diri aja dengan posisi siap untuk menembak. Ada berapa kali pengecekan tadi yang Wah, tidak secret. ketahuan. Orange. Mavi mau kemana kamu menghadapi 2 pemain dari tim Secret. Masih bermain di arah bukitnya. Backup dari arah belakang masih belum terlalu cepat. Dan kali ini 1 pemain cukup low darahnya Mavi. Harus mengejar atau dia ingin melakukan healing. Di sebelah kanan ada yang melakukan flank. Tapi tim Secret mengamati daerah perbukitan ini dengan sangat baik. Scout harus mundur sedikit ke arah belakang. 1 orang palanya bakal kelihatan ada tembakan dari Yuhaik. Belum bisa mendapatkan 1 pun pemain dari tim Orange. Sementara Mavi lebih milih untuk mundur. Dan 1 pemain lagi bakal melakukan flank ke arah kiri dari tim Secret. Lempar granat matang sudah ke arah seberang meledak. Hampir Begitu dapat saja kedua. hanya memberikan sedikit damage. Tapi ada spray lanjutan dari Yuhaik. Berhasil menjatuhkan 2 pemain diamankan oleh Yuhaik. Servi membackup dari arah sebelah kiri. Tapi tembakannya belum bisa meratakan tim Secret. 3 pemain down dan hanya menyisakan Jill di bagian belakang. Backup fire sedikit lama tapi 1 pemain akhirnya ditumbangkan. Jill hanya tersisa seorang diri. Ini menjadi mimpi buruk untuk tim Orange. Perbangkatan kali ini kita bakal dari Orange ya. Tim yang lagi mengejar BTR kali ini harus kehilangan 3 playernya. Akankah Jill maju dan perang lagi? Wah, Wah, dimajuin. gokil. Ini orang sih berani nih. Tabrak aja lah AJG, mobilnya sedikit bablas, dijadikan forting di bagian perbukitan. Revive satu persatu, tapi korban semakin bertambah. 2 pemain kenok begitu aja. Jill melakukan fight seorang diri. Sedikit pick dari Mato yang bakal ada through the smoke lagi dari Jill. Lempar granat. Ini kalau matang bisa mendapatkan 3 pemain dari tim Secret secara langsung. Lempar langsung menuju ke arah dari smoke, meledak begitu saja. 2 orang pulang ke arah lobby, 1 cukup sekarat. Matoy masih bisa berlari tapi bakal ditembak dari arah belakang. Ashot langsung melakukan cover fire supaya Matoynya selamat. Ini Jill sih bener-bener ya. Nama dia tuh menggambarkan skill dia. Bener-bener dah. Jago banget nih orang. Dari kemarin ya pasti. Ini orang menjadi highlight dari tim OR. Bahkan tim TS. Melawan 1 orang. Kerepotan banget ya. Bahkan 3. Oh no. Wah, hampir. Ashot. Hampir. Tipis banget itu. Itu kalau sampai rata tadi pas. Sampai TS rata sama seorang Gil. Gil udah boleh dipantau sih sama tim-tim luar ya. Iya. Udah boleh ditransfer sih. Wah gila Dibeli-beli banget. sama tim gede banget ya. Karena ini orang dari kemarin pas. Bintang banget, superstar banget nih mainnya. Iya. Jago banget. Mainnya tuh yang apalagi yang di Sunhawk. Itu gila banget. Dia Wah gokil. 1 orang sendiri nahan 3 tim. Dia pas kayaknya dia waktu yang Scream gak main gak sih? Yang Scream Scream yang SA. Oh dia main SA tapi gak menonjol. Nggak terlalu terlihat lah. Kayak belum mendapatkan spotlight.
Sekarang udah Dapat. terspotlight sama semua orang. gila 1 lawan 4 loh pas dia ratain 3 orang. Tapi timing granat dia bagus banget sih Perfect, tadi. dia cara mainnya perfect. Dan Betul. kita bakal lihat kan ini Morph, aduh ketemu dengan Bigetron di kill feed ya. Iya. Microboy tadi jatuh, bahkan Luxi dipulangkan ke arah lobby oleh Morph Team. 2 pemain terjatuh, 1 dipulangkan ke arah lobby. Berarti BTR hanya tinggal 2 player yang aktif. Ya ini dia gameplay dari serangan Jill. Ya replay yang tadi nih. Gila dia knockin 1, gue kira bakal kabur pas. Gue kira bakal kabur tapi mungkin dia mikir ya, dengan dia bermain sendiri, dia mending gambling cari kill. Dapetin 2 kill tuh lumayan banget. Betul. Daripada dia mati tanpa dapetin kill. Yang gua heran itu tadi, nah ini gerakan yang YOLO banget dilakuin sama tim Secret. Mobilnya tuh maju di arah Lereng. angle shoot yang dipunya sama Jill. Itu kalau misalnya I shoot miss dikit aja, itu bisa mati dianya. Bisa. Bisa Bahkan mati dia. Secret bisa jadi tim pertama yang pulang ke arah lobby tuh. Karena 3 kill doang. Tipis banget tadi. Oke, back to the beat. Back to the game. game. Nova sudah mulai melihat pergerakan dari KOG. Keluar dari jembatan, banting setir menuju ke arah kiri. Sementara Morph kali ini, wait, ini masih ada 4 tapi 3P. Ini killnya kali Iya ya? 3 poin, 3 poin kill. Oh, 3 poin kill. Iya. Oke. Itu poin killnya. Makanya gue bingung, garisnya 4 kok 3P. Lu kira 3 player gitu ya? Iya, gue kira 3 player tapi kok garisnya 4 gitu. Ternyata itu adalah poin berarti ya, bukan player ya. Iya, itu Alright. 3 poin. Sementara Nova memindahkan targetnya ke arah No Chance. Tadi ngelihat KOG tapi KOG-nya udah ketutup, angle shoot-nya nggak dapat shoot ke arah sana. Servi berlari-lari harus berbalapan juga dengan Blue Zone. Itu Blue Zone yang jaraknya jauh lagi. Iya betul banget, ini jaraknya cukup jauh dan dia harus melewati beberapa tim ketika pengen masuk ke dalam safe zone. Painkiller pun ditenggak, akan langsung nyetir mobil juga. Temannya bakal gantian nge-boosting terlebih dahulu sebelum mereka mungkin bakal tuker-tukeran nanti ketika udah memasuki ujung-ujung Blue Zone. Betul, dan mereka lebih memilih mengambil di bagian kanan dari Yasnaya-nya tadi. Masih ada 15 tim yang bertanding saat ini, berhasil masuk ke dalam zona. Tidak terkikis lagi dengan DPS yang menggelitik namun sakit ya. Masih 4 pemain ternyata dari Sinergi dan mereka sudah mengumpulkan 3 poin kill, Flo. Iya betul banget, dan kita bakal lihat juga kali ini dari pergerakan tim SG ya. Mereka di awal-awal dapetin 3 kill, nggak kehilangan 1 player pun. Itu udah jadi modal yang sangat baik. Zona pun mereka kontrol dengan cukup enak kali ini, mendapatkan ujung zona. Dan Morph akhirnya mengambil tempat dari KOG, ambil school apartment juga. Tapi mereka harus kembali rotasi menuju ke arah Bukit Rozok nih. Oh, ini Bukit Rozok. Bukit Rozok mereka ambil. Dan balapan sama box, sementara Jexi bakal menempatkan dirinya di arah Bukit Rozok terlebih dahulu. Ini bakal ada fight 1 lawan 1 dengan Pimai. Siapapun yang menang ini bakal mengontrol daerah bukit dari Rozoknya. Sudah mulai turun, 2 backup dari arah belakang juga sudah mulai datang, tapi Jexi berhasil di pick off karena 2 pemain datang terlebih dahulu. Langsung dipulangkan ke arah lobby, backupnya sedikit lama dari tim Morph. Lempar granat langsung menuju ke arah lower groundnya. Bukit dikuasain sama tim Box Gaming kali ini, dan Morph lebih milih untuk memilih jalan yang lain. Ambil Dia rumah akan dia. ngambil rumah seberang sebelah kanan. Bakal tembaknya juga oleh Box kali ini dan bakal bertemu, oh no. Oh, Dengan T1 kali ini. Plus combat jarak dekat. Zai berada di dalam rumah sementara Frenzy berada langsung stick together begitu aja. Step sudah mulai terdengar tapi sepertinya ZZP dalam posisi yang siap untuk memasak granatnya. Frenzy sudah berada di dalam rumah. Lemparan granat pertama tidak menjatuhkan siapapun. Granat kedua dilempar dan berhasil mendapatkan no mercy. Sementara Yunjun bakal melakukan setup ke sebelah kanan kali ini. ZZP bakal melempar granat yang kedua. Ya kita bakal bom dilempar juga dan tumbang no kali man. ini. Lemparan granat yang bagus banget tadi. Morph dalam bahaya di mana Frenzy bakal tumbang juga oleh T1. Morph tampaknya sedikit kesulitan untuk rotasi ya. Tertangkap dari Bukit Rozok, tertangkap lagi di Rozoknya. Dan timing mereka cuma miss 5 detik kurang lebih. Betul. Miss 5 detik dari Bukit Rozok. Kalau mereka 5 detik lebih cepat dapetin Bukit Rozok, itu mereka kontrol semua. Dan ternyata yang datang tuh nggak cuma Pimai, tapi 2 pemain. Sementara di arah sekitar Rozok juga masih ada pertarungan yang bakal terjadi. NC akan menguasai daerah rumah panjang kali ini. Harus naik ke bagian atas, tapi pintunya udah nggak ada lagi. Berarti nggak bakal bisa naik ke bagian puncak yang ada di sana. Oh, Dia bakal bakal bermain wall. parkour terlebih dahulu, bermain di arah temboknya. Jump shoot yang gagal. Coconut jatuh terlebih dahulu, padahal musuh di depannya cukup low darahnya. Dan langsung reset up begitu saja, no change. Berhasil survive, 4 poin kill mereka kumpulkan. Iya, kita bakal juga lihat pergerakannya dari tim SGE. Pelan-pelan bakal coba mencari posisi di perbukitan, tapi ditahan juga oleh pergerakan dari Chelsea yang masih memiliki 4 player, tapi 3 yang aktif sementara waktu ini. Lemparan bom dari seorang Rox menuju ke arah tim SGE, tapi belum mengenai targetnya. Kedua tim ini lagi berusaha untuk nge-reset kembali setelah posisi mereka ketahuan, tapi Zuxi bakal tembak oleh DP juga dan bakal knock sementara waktu, dan sepertinya dari BTR tinggal 2 player yang aktif saat ini. Iya, kalau tadi 2 ke knock, 1 pulang, Microboy ke revive berarti tadi. 3, 1 pulang, tinggal 2 bener. Harusnya ya.
Harusnya tinggal 2 pemain aja kali ini. Sementara Chelsea bakal ditembak langsung through the smoke dari Synergy. Perang jarak dekat di arah perbukitan kali ini. Mereka belum berada di dalam zona tapi tinggal bergerak sedikit untuk masuk ke dalam circle. Masih berusaha untuk mendapatkan poin tambahan kali ini Synergy. Flank 2 orang menuju ke arah sebelah kanan, 3 orang dalam satu angle yang sama. Sementara kali ini MG-nya masih berada di bagian bawah. Melihat 2 pergerakan dari Synergy. Tembak lagi dengan menggunakan AKM-nya. Tidak ada kesempatan untuk melakukan healing. Sementara Ted lebih memilih untuk melakukan lemparan bom. Dan Bigetron pun dipulangkan ke arah lobby. Lemparan granat bertubi-tubi sudah mulai dilemparkan. Dan hampir saja mendapatkan satu perang jarak dekat. Ted berhasil memenangkan fight-nya. Satu pemain terakhir dari Chelsea harus bertahan menghadapi 2 pemain dari Synergy. Cukup tenang, bersembunyi di balik vehicles dan masih melakukan healing kali ini. Iya, berbalik dari Chelsea juga masih bertahan. Dia memiliki sedikit advantage di high ground, tapi nggak bisa menggunakan advantage tersebut karena temannya sudah knock juga kali ini. Dari SG bakal mencoba nge-push juga menuju ke arah tim Chelsea, dimana mereka masih berada di low ground. Ted lagi berusaha mencari-cari korbannya di mana. Chelsea nggak satu player lagi masih aktif di spray down oleh Schreider. Belum ketahuan juga posisinya. Ini zona yang sakit banget, lu nggak mau TB terlalu lama dan Ted mendapatkan poin tambahan bagi tim SG. Betul, nyisain satu pemain di arah belakang, ada backstep dan Tangki mendapatkan satu, harus segera di end dan langsung rata begitu saja karena dari bagian depan ada KOG yang memotong rotasi dari tim Synergy. Iya, betul banget. Synergy dipotong oleh pergerakan dari tim KOG dan Mega bakal berhadapan juga dengan tim No Chance kali ini yang mengambil kota Rozok depan-depannya. Ya, Ini bakal last circle di Bukit Rozok sih kayaknya. betul, tapi sangat disayangkan sih Flo. 2 tim Indonesia untuk match pertama kali ini harus pulang ke arah lobby di posisi 2 digit. Iya, betul banget. Sayang banget ya. Sayang banget, padahal mereka udah bermain dengan cukup gemilang di awal-awal, sempat mendapatkan beberapa poin kill juga. Tapi kita harus tetap fokus menuju ke arah gamenya, karena game masih berjalan. No Chance akan menghadapi Mega di arah sekitar Rozok. Iya, betul banget. Sini No Chance memiliki keunggulan posisi dibanding dengan tim Mega. Tapi kayaknya dari tim No Chance, mereka juga punya posisi yang sedikit tertekan dari sisi belakangnya juga. Kalau mereka sampai out of position. Sedangkan dari tim Mega, mereka memiliki ujung circle, nggak bakal ada yang datang dari belakang mereka. Tinggal gimana mereka bisa memanjirkan play mereka dari posisi tersebut. Yudu akhirnya terpantau juga dari Severny tembus ke arah Rozok kali ini. Ini posisi yang sangat enak bagi tim Yudu. Betul, bahkan tadi Yudu circle ketiga, keempat mereka ada di titik circle loh, di tengah-tengah circle. Jadi pergerakan mereka tuh dari arah utara dan nggak ada tim yang ngambil di arah utara. Karena tadi pesawat cuma berada di bagian selatan. Ya, betul banget. Kita bakal terserang Matoy, bakal coba untuk revive seorang iShoot yang sementara waktu ini masih knock. Teman Parang pun spray menuju ke arah tim KOG Braga di ujung dari zona kali ini. Dan zona pun kelempar kembali menuju ke arah perkotaan. Ini bakal jadi zona yang barbar. Ini gue jadi tim yang bonyok. Mending gue cemplungin mobil ke air, gue healing di air. Kayak Onyx waktu itu ya. Waktu itu, betul. Kayak Onyx waktu itu main healing di dalam air juga. Sementara Man Parang masih melakukan lock. Angle-nya ke arah satu pemain KOG Braga nggak bakal bisa bergerak lagi, bahkan sampai mininya udah tek habisan peluru, Pak. Iya, betul banget. Tek udah habis peluru, Iya. tapi masih bisa reload juga kali ini. Dan juga dia memiliki scope yang enak ya kali ini, mengambil ujung-ujung circle dan KOG konsep pun mulai tumbang. KOG sedikit kesulitan mencari posisi karena isi rumah di Rozok udah diisi semua. Tinggal berapa rumah doang yang available, dan rumah yang available pun bukan rumah-rumah yang enak. Yap. Rumah pilihan kedua. Yang dimana kalau lo keluar dari rumah itu, daerah depan itu halamannya open banget. Oh, ini dia, I shoot, lempar granatnya menuju ke arah Sarah. Nggak ngasih damage yang terlalu besar, tapi setidaknya ngebuat Sarah agak panik sih harusnya, karena dia posisinya sendirian di sini ya. Iya, sendirian, temennya ada di arah lain, dan ini kayaknya bakal mulai regrouping lagi. Sementara Aishut bakal melempar granat berikutnya ke arah kanan dari rumah, pintu bakal ditutup lagi karena masih bisa bermain pintu, buka tutup, karena kita ada pintunya. Iya, kita bakal juga pergerakan dari tim RCS pelan-pelan mencari celah juga. Dia di tengah-tengah kota, jadi dia nggak mau terlalu kelihatan. Dia lebih milih untuk ngumpet aja kali ini, mencari keuntungan dari tim-tim lain yang lagi fight. Oh, Rozok lagi dong, makin ke tengah. Makin ke tengah kali ini, dan ini jadi PR buat tim KOG karena mereka harus nyebrang sungainya. Untung sungai di sekitar Rozok itu jaraknya nggak terlalu jauh loh. Ya, bermain kita bakal juga kan dari pergerakan tim T1 yang dari awal nggak geser sama sekali ya. Mereka dapetin tengah circle, dapetin juga 2 perumahan yang cukup enak kali ini untuk dijaga sementara waktu ini. Tapi di ujung circle, Yudu dan tim-tim lain semua itu tempel-tempelan dan sempit-sempitan. KOG, kalau dia punya mobil, cemplungin sekarang. Jangan ditunda-tunda lagi, Iya. mumpung semua tim lagi pada sibuk di arah tengah dari Rozoknya. Pinggir kanan Rozok sih, bukan tengah-tengahnya. Mumpung lagi pada sibuk nih, 2 orang tersisa, RCS belum ada kill sama sekali. Berarti mereka lebih ke ini ya, taktikalnya mereka ya. Nggak main agresif untuk nyari kill. Mereka lebih mementingkan placement terlebih dahulu mungkin. Betul banget, mereka lebih bermain safe kali ini dan lebih mengutamakan keselamatan mereka.
untuk kali ini. Kita Wah. bakal juga kan dari pergerakannya langsung bakal maju ke arah rumah di spray down dan Coconut hampir tumbang. Hampir ya tumbang. Hampir, karena ada dua pemain NC yang ngambil angle sebelah kanan dan itu ngebuat ZZP-nya lengah tadi. Bakal dipus lagi, ada spray langsung Mega mau bergerak, ada spray AKM dari seorang Saiden menuju ke arah Mega di bagian kanan. Masih ada tim lain yang menunggu di arah Lemparan bawah bom. dari rumahnya. Bom akan segera dikokang kali ini, langsung lewat begitu saja dan sepertinya bomnya hanya memberikan damage tidak sampai mendapatkan knock. Paradox harus tersungkur dan harus segera di-revive. Iya, dan langsung dilempar juga bom dan langsung satu player dari tim Yudu juga kena sebenarnya waktu Pan Parang ketika lagi menjaga dari gempuran tim-tim sekitar. Semua ngumpul di Rozok. Ini the party at Rozok ini. Semua nempel-nempelan, semua terlalu dekat kali ini. Dan mereka bakal perang di dalam rumah-rumah, saling nge-rush. Betul. Uzi Raja nih, ini Raja Uzi kali ini. Atau shotgun kayak kemarin. Ya, DBS. DBS atau S12K. Itu dua senjata yang jadi MVP di hari pertama untuk opening PMWL East 2020. Ya, kita bakal lihat kali ini dari Braga pun sudah tembus ke circle, tapi KOG seberapa enak posisi mereka. Karena mereka, Yang lo bilang tadi, Flo. Strategi yang lo bilang tadi, sepertinya Braga bakal melakukan healing di dalam air juga, tapi Sarah berhasil mendapatkan satu Drex, langsung terjatuh begitu aja. T1, dua pemain mereka berada dalam satu rumah yang sama, menahan pergerakan dari Mega, di mana Mega juga hanya menyisakan dua pemain di bagian lempengan dari sungai. Iya, tapi kita bakal lihat dari tim Mega masih fokus perang dengan tim T1. Dan mereka melupakan seorang Braga yang dibiarkan healing-healing aja. Braga pun tadi nyari sedikit nafas ya, naik ke atas daratan, nyari nafas sedikit supaya dapat memperlama healingnya di bawah laut. Yap, dan tentunya agak sedikit enak sih posisi dari box, kecuali di push. Granatnya udah mulai dilempar-lempar. Kali ini Luis tersisa seorang diri harus menghadapi tiga pemain dari No Change yang bakal nge-push, meledak sudah. Box pulang karena lobby di urutan ke-8, 7 tim tersisa. NC mengisi kekosongan tempat yang ditinggalkan oleh Box Gaming. Iya, kita bakal dari NC masih berusaha untuk mempertahankan posisi mereka, tapi Yudu bakal nge-push ke arah tim Mega juga spray down dari Encore. Belum menemukan targetnya, malah ditembak oleh tim T1 dari atas rumah. Kali ini Mega tinggal menyisakan satu player doang. KOG masih bertahan. KOG kalau mau maju sekarang nih. Mencari posisi dari tim Mega. Yap. Nah, Mega tumbang. Masih healing loh. Gila, Masih napas healing dia. Kayak cukup banyak nih healingnya. Dan emang kalau di bawah air pas itu ngurang nyawa dikit. Pelan-pelan ngurangnya. Dari ini kan, DPS airnya kan. Paru-parunya itu paru-paru kan. dia. Ini paru-paru besi kayaknya dia. Yoi. Paru-parunya nggak ada ini, nggak ada filternya Nggak kayaknya. pakai filter. Dia tuh ikan sebenarnya. Aman. Ikan dia. Napasnya pakai insang Pakai berarti ya. insang dia. Makanya healingnya bisa lancar jaya. Ada dimajuin. granat. Dan di push YOLO banget, ada 25 peluru. Namun kalah setup sih, karena ada pre-fire tadi sebelum Atoy keluar dari ruangannya. Dia bakal naik ke atas, ditembak dari arah kanan Jauh. ternyata. Through the smoke dari luar Dia tadi bingung, tuh. udah mati? Hah? Udah mati? Kok udah gak ada orangnya? Tinggal berapa sih tim sini? Si tim sini lagi. 3 tim. 3 apa 5? 5. 5 sih harusnya, kalau lihat di minimap tuh masih banyak banget. Oh, di atas sudah mulai ada orang Drex lagi. tumbang juga. Wah, circle-nya enak banget nih buat NC. Yudu udah sulit banget pasti buat bergerak karena sekitar mereka tuh masih ada banyak tim. Betul banget. Dan KOG tampaknya selamat ya? Masih tuh, Oh iya, KOG. masih. Iya. Kesabaran ya? membuahkan hasil tuh. Betul. Gak salah tadi gue bilang cemplunginnya mobil kair. Betul, karena itu pernah kita lihat juga dan efektif. Bahkan Chicken. tim yang nyemplungin itu Chicken. Ya, Onik ya? Onik waktu itu. Alvirlo. Leon. Cleon apa Alvirlo? Leon masih pakai nama lama dia. Oh, belum Alvirlo. Enggak. Belum Alvirlo. Sama Firan Jelas-jelas beda. pindah dia Heeh. ke tim yang berbeda. Itu PMPL kan deh? Enggak. Itu bukan PMPL. Itu, Saya versus SA bukan sih? iya. Iya benar. Ya minggu terakhir kan yang Onik Iya. main kan. Benar. Yang apa? Ya itulah Scrim Internasional tuh SA versus saya waktu itu. Oke, kita bakal fokus lagi ke arah gamenya di mana 4 tim masih ada. Sementara Reject Scarlet harus puas di posisi kelima. 2 orang dari T1 yang masih bertahan sejauh ini dan akankah mendengar step dari sebelah kanan karena Blue Zone juga sudah mulai menghimpit perlahan-pelan, tapi pasti Blue Zone akan segera bergerak lagi dalam waktu kurang lebih 40 detikan. Yes, kita bakal kali ini dari tim NC ya. 13 kill pas. 13 kill untuk tim No Chance kali ini. Mereka juga punya chance untuk dapetin WWCD yang bakal sangat kebantu pergerakan tim mereka. Jumper one man show kali ini lagi berusaha untuk mempertahankan posisi dan mungkin merebutin WWCD bagi tim Yudu. Karena Yudu punya chance yang baik kali ini ya. Untuk ngebalap juga OR yang mati di awal-awal. Betul? Dan juga memperkecil jarak mereka antara BTR. Yang juga tumbang di awal-awal tadi. Karena keuntungannya masuk di top 5 ini mereka bakal masuk di 5 grup yang berbeda pasti. A, B, C, D, E. 1 sampai 5-nya. Harusnya. Yap, yang akan mengisi bagian atas dari masing-masing grup yang ada.
Sementara kali ini kita bakal melihat juga di mana NC masih bermain dengan setupnya 13 poin kill. Itu yang gue bilang tadi kan, 13 kill untuk tim No Chance. Mereka juga punya chance yang terbesar untuk melakukan WWCD dan Yudu bakal tumbang di posisi ketiga setelah healingnya gagal untuk dapetin timingnya. Betul, ini bakal ada close combat lagi sepertinya. Sebentar lagi masih berada di arah Broken Wall. 2 tim tersisa. Braga dari KOG nggak bisa bertahan lama lagi. Bakal dilempar granat menuju ke arah seberang. Dan berhasil mendapatkan satu orang granat yang cukup baik dari tim NC. Last man standing bakal dipush dari 2 sisi. Dan winner Chicken Dinner berhasil diamankan oleh tim NC untuk match pertama Erangel di hari kedua PWL Opening Weekend. 15 kill ya? Ya 15 kill Nanti berarti. 13 plus 2 Iya. kan? 15 kill untuk didapetin di game pertama itu jumlah yang sangat-sangat gila sih menurut gue ya. Betul. Sangat gila. Itu dapetin 35 poin berarti. 35 poin itu bakal langsung ngebuat mereka masuk ke halaman pertama. Yap. Dengan modal 1 game doang. Apalagi tadi kalau kita ingat jaraknya dari Morp ke Orange yang di nomor 2 tadi. Itu aja berapa tadi ya? 30. 30 ya? Berarti posisinya Morp saat ini bakal kegeser. Bisa-bisa Morp sekarang berada di halaman kedua untuk overall standing sementara. Bisa aja. Oke, sepertinya akan dibahas lebih detail lagi oleh analis kita yang sudah siap untuk memberikan analisa-analisa dari bahan-bahan yang sudah dia catat selama game pertama tadi. Betul. Langsung kita lempar ke sana aja Flo ya. Silahkan Om Wawa. Oke, terima kasih Pasta dan juga Wolfie. Perkenalkan saya Wawa Mania sebagai analis kalian untuk hari ini. Dan pembukaan yang sangat menarik tadi ya untuk PMWL kita di hari yang kedua untuk grup A, B, C, dan juga E. Jadi kalau kita mulai dari awal, dari circle-nya juga yang sudah terbuka tadi, kita melihat bahwa arah circle sebenarnya mengarah ke bagian dari Georgopol, menutup Georgopol dan tidak mengcover, ataupun hanya mengcover sedikit bagian dari Milbase. Yang dimana juga arah drop untuk para pemain dari Morph. Di sini mereka agak sedikit berbeda ya, karena mereka memilih untuk turun di Milta Power. Yang dimana Milta Power di sini mungkin bukan pos utama dari para pemain Morph. Dan juga dari Bigetron Red Alien mereka turun di arah dari Veripeer. Dan kita lihat untuk rankingnya di game yang tadi di mana No Chance Team berhasil untuk mendapatkan winner Chicken Dinner dengan placement point 20 pastinya. Dan ini yang sangat banyak dari No Chance Team adalah mereka berhasil untuk mengkoleksi 15 poin kill. Itu adalah poin kill yang begitu besar sekali. Sedangkan sayang sekali untuk tim Indonesia di mana Morph hanya berhasil untuk mendapatkan 4 poin dan juga Bigetron Red Aliens hanya berhasil untuk mendapatkan 1 poin saja. Yes, dan sebenarnya semua dimulai dari awal ya, dimana kita lihat mungkin di 5 menit pertama itu masih cukup slow pace. Miltanya memang harus cepat untuk bergerak agar bisa masuk ke dalam circle yang pertama. Dan ya tim Ulu juga meskipun mereka adalah tim pertama tadi yang harus kembali ke lobby, tapi alur pergerakan dari tim-tim yang lain ini sangat-sangat mengerikan sekali. Mereka begitu ngelihat, oke, circle pertamanya kita sudah gak ada di area dari kita langsung masuk dan langsung nabrak ke bagian tengah juga. Dan demikian sudah dilihat kalau kita lihat alur pergerakan dari Morph, mereka tadi dari Milta Power, mereka turun, mereka ngelewatin dari jembatan bagian bawah. Dan juga mereka berjumpa dengan satu tim, tapi kita lihat dulu untuk tim statistiknya. Ini dia. Oke. Dan kita tunggu dulu lah sambil nunggu tim statistiknya keluar. Kita lihat No Chance Team dengan total damage 2224 sangat besar sekali. Mereka gak perlu kemana-mana, pastinya mereka hanya stay dan mereka ada di bagian dari Rozhok. Dimana kita tahu sendiri Rozhok tadi adalah salah satu tempat yang sangat diperebutkan oleh tim-tim yang lain. Karena memang Rozhok semenjak dari phase yang ketiga ya. Bahkan dari phase yang kedua, Rozhok itu selalu berada di bagian tengah dari circle. Dan sangat menarik karena tadi yang balik lagi kalau kita bilang Morph dari rotasi cepat Power Milta dia ke Pier dan mereka berjumpa dengan tim Mega juga. Sempat terjadi baku hantam di sana, tapi ya pemilihan yang tepat dari Morph adalah untuk keluar saja dari sana. Dan kita lihat untuk highlight tadi di game pertama untuk Erangel, apa yang terjadi sebenarnya. Yes, dan ini dia yang aku bilang tadi ya, Morphnya mereka nabrak, mereka tahu kalau ada Mega di sana, tapi dari Morph sendiri gak mau terlalu mengambil resiko dan langsung melakukan rotasi cepat. Sedangkan adalah salah satu aksi yang sangat menarik dilakukan oleh Orange Stroke. Sesuai dengan namanya ya, Orgil. Jadi dia one man show hampir bisa meratakan semua tim Secret. Luar biasa sekali, bahkan satu buah frag grenades dari Orgil. Bisa dapetin satu loh, buy one get one juga. Yang sayang sekali tadi meskipun bersempat untuk menokot satu pemain dari tim Secret,
Cuman ya karena hanya sendiri saja dia bakal susah sih buat bisa close the game ya atau untuk mendapatkan yang lainnya. Sedangkan dari Morph sayang sekali mereka menabrak tempat yang salah tadi ya. Morph yang berusaha untuk mendapatkan skull dan melakukan rotasi cepat di area circle yang keempat dan berusaha untuk mendapatkan menara di atas Rozok. Tapi sekali lagi di sana mereka sudah terhadang oleh box dan mau gak mau mereka melakukan rotasi dan turun ke bagian bawah yang dimana ternyata untuk area dari Rozok di bawah sana itu sudah menunggu tim T1 yang berada di dalam kompon dan dengan sangat mudah pastinya T1 mereka menang posisi, mereka menang angle dan mereka bisa mendapatkan poin-poin penuh atas tim Morph. Dan untuk yang lainnya sebenarnya dari phase yang kelima ada ini sudah langsung pasif lagi, mereka sudah melihat mereka akan berjalan berbarengan dengan arah dari Blue Circle dan Team Secret memang mereka diunggulkan mungkin dari kita bilang Team Secret unggul karena mereka punya compound, mereka sudah enak di dalam, tapi mereka hanya bermain dengan 2 pemain saja. Sedangkan untuk No Clutch yang dimana No Clutch dengan positioning yang begitu bagus ya, mereka gak perlu keluar terlalu jauh, kita gak melihat mereka fight di bagian open field juga. Jadi mereka dengan sangat-sangat mudah sekali bisa menaklukkan satu demi satu dan bahkan Dewi Fortuna masih berada untuk NC dan akhirnya NC-nya juga di sini mereka tinggal defense saja. Mereka hanya bertahan dan membiarkan tim lain untuk melakukan mini skirmish, melakukan open duel dan mereka mengambil untung dari sana. Mereka bahkan ya mereka meng-cut alur-alur pergerakan dari pemain-pemain lain yang berusaha untuk masuk lagi ke dalam. Dan ada satu poin penting sebenarnya yang kalau kita lihat adalah perjuangan ya. Perjuangan dari satu tim tadi, dari KOG mereka tertahan di bagian atas, mereka gak bisa kemana-mana, tapi mereka memilih untuk turun ke air, mereka memilih untuk berenang saja, untuk secure placement point, karena mereka kayak udah tertinggal banget, mereka gak bisa nyebrang di jembatan untuk bisa masuk ke dalam Rozok. Dan Bigetron Red Aliens kita tidak sempat untuk melihat mungkin pertarungan dari mereka juga karena setelah menit yang kelima tadi, begitu intens pertarungan yang terjadi di beberapa titik di Erangel. Jadi sangatlah susah pastinya untuk bisa melihat semuanya. Dan ya, kemenangan bagi NC tadi yang berhadapan dengan T1 yang 4 melawan 2. Dan mudah sekali bagi mereka untuk bisa menutup pergerakan tadi dengan winner chicken dinner. Dan kalau kita bongkar lebih dalam mungkin ya untuk di map Erangel itu agak berat ya karena dari arah circle itu ada di bagian bawah. Tapi kita lihat dulu untuk total damage. Tadi di map Erangel, map yang pertama, lihat No Clutch ini. NC 15 poin kill dengan total 2.200. Dia sudah knockout berapa kali. Dia mungkin sudah ke kill steal ke snatch. Tapi masih bisa disusul oleh T1 yang berjumpa dengan Morph. Dan juga ada Yudu yang mempertahankan posisi mereka. Karena mereka cuma stay di dalam circle saja dan tidak bergerak terlalu jauh. Ada KOG yang memangnya tadi berada di bagian atas ya, di atas Rozok dan sangat-sangat sulit untuk menyeberang. Dan faktor menarik pastinya karena Bigetron Red Alien tertinggal cukup jauh tadi, hanya berhasil untuk mendapatkan 1 placement point. Dan juga pastinya ada Orange Rock, yang dimana Orange Rock mereka adalah peringkat pertama dan peringkat kedua untuk klasemen kita. Tapi ternyata harus tusun. Namun meskipun begitu Orange Rock berhasil untuk mendapatkan 3 poin karena tadi ada 2 poin kill yang berhasil diperoleh oleh OR Jill, di mana dia itu benar-benar buas banget dan kurasa ini semua tim sudah harus melihat permainan dari Jill ini seperti apa. Sangat berani kalau mungkin kita melihat 3 teman kita sudah knock, mungkin langkah efektif adalah kabur ya, nggak mengambil posisi untuk melakukan ofensif. Tapi tadi kita lihat Jill-nya benar-benar dia langsung maju, dia nabrak dan bahkan dia bisa dapetin 2 poin kill. Dan untuk top player di game yang pertama di Erangel adalah wow, no chance. No chance semuanya ya, Godless. 607 damage dan dia bertahan survive-nya lama banget. Ini ketiga pemain ini kita bisa melihat bahwa dengan waktu-waktu yang begitu lama mereka menyumbangkan pundi-pundi kemenangan bagi No Chance dan juga ada T1. Hanya menyisakan 1 pemain saja dan T1 di sini adalah tim yang tadi berhasil untuk mendapatkan Rozok ya di bagian pojok-pojok di bawah dari tower dan mereka berhasil untuk bertahan di sana juga. Jadi tadi Rozoknya itu kayak ada duel sebenarnya. Siapa yang ada di dalam circle, siapa yang ada di luar, apakah nanti circle-nya mengarah ke area dari Rozok atau tadi berada di luar dari Rozok. Dan di awal-awal semua kota Rozok sudah terpenuhi, tapi setelah itu ternyata zone-nya bergeser. Dan zone-nya itu masih memiliki atau mendapatkan ya pos di bawah kaki daripada pemain No Chance atau NC. Jadi
Mereka tinggal pick dari atas. Mereka juga tahu kalau di dalam tim-tim yang lainnya saling bergesekan satu sama lain untuk bisa keluar dari kota. Jadi mereka sangat-sangat enak banget dan itu menjadi ajang bagi NC untuk bisa mengumpulkan pundi-pundi poin kill dengan cara sebagai masuk third party. Ya, mereka sangat-sangat jarang untuk langsung open fight gitu. Cuma memang banyak tim yang menyeberang-nyebrang karena Rozhok juga ada di arah dari circle semenjak dari phase yang kedua atau circle yang kedua. Jadi Rozhok bisa jadi salah satu tempat untuk dikontes dan untuk tim yang mengambil posisi bagian dalam dari kota Rozhok ini akan sulit ketika circle-nya nanti gak ada di kaki mereka. Mereka harus keluar. Seperti yang tadi kita lihat, Yudu yang keluar dari dalam, ada Mega juga ada T1, dan Rozhok berdarah akhirnya terjadi di bagian dalam sana ya. Dan meskipun begitu, mungkin beberapa mungkin faktor-faktor penting lainnya yang bisa kita lihat adalah bagaimana dari semua tim mereka gak terlalu masuk atau langsung mengambil bagian tengah dari Rozhok tadi atau mungkin dari circle. Tapi kebanyakan dari mereka adalah memilih untuk melakukan rotasi yang sangat jauh sekali meskipun dari arah circle-nya ada di bagian bawah, oke, tapi mereka muternya jauh banget. Mereka lihat atas, muter, baru stop. Padahal tadi circle-nya ada di bawah, di arah jam 7. Yes, dan itu dia tadi sedikit analis untuk di game yang pertama. Jadi